Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan. Upacara kenaikan bendera dalam rangka UTRI ke-79 Sabtu 11 Agustus 2024 siap dilaksanakan. Kembali ke tempat dan laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin pasukan diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, termasuk jasa-jasa para misionaris kita, marilah kita berdoa bersama, mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita saat ini, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang bertemakan Nusantara Baru, Indonesia Maju. Saudara-saudara yang saya hormati, tentu kita tidak dapat melupakan sejarah besar para pahlawan Indonesia yang telah berjuang dan gugur di medan peperangan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia yang kita cintai ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih terus memberkati kita rakyat Indonesia untuk menikmati kemerdekaan bangsa kita. Sebagai generasi penerus bangsa, bangkitlah dan majulah, teruslah bersinar untuk masa depan yang gemilang. Sesuai dengan gagasan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah disahkan, visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Maka marilah kita sebagai bangsa Indonesia mendukung dan turut mengupayakannya dengan segala daya, upaya dan pikiran kita untuk mewujudkan Indonesia maju. Tak dapat kita pungkiri, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang mudah. Itu butuh perjuangan, butuh kerja keras hingga pertumpahan darah. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan pengorbanan para pahlawan kita. Kita harus berdiri kokoh
bersatu mempertahankan kemerdekaan ini agar jangan direnggut oleh bangsa lain. Jika para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan kita, maka kita juga harus berjuang mempertahankan kemerdekaan ini dengan kesatuan dan semangat yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang saya hormati, kita mengupayakan agar negara kita ini maju. Maka sebagai bagian daripada negara ini, gereja pun juga jangan sampai ketinggalan. Gereja harus mampu turut mengimbangi kemajuan di tengah-tengah negara kita. Oleh karena itu, melalui momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-79, maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mewujudkan gereja yang maju, yang bukan hanya gedungnya, tapi kerohanian dan spiritual jemaatnya juga harus terus bertumbuh. The Gold Generation haruslah benar-benar tercipta, agar anak-anak kita didik dan ajarkan. Anak-anak sebagai generasi penerus gereja harus menjadi agen besar perubahan. Mari kita mendukung segala program yang telah dicanangkan. Mari kita turut mengambil peran dalam gereja, dan marilah semua jemaat gereja HKB Batam, Resok Batam bersatu untuk membangun dan mewujudkan sebuah gereja yang maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah yang harus kita pegang teguh. Mungkin kita berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda tingkah laku sosial dan ekonomi, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Dengan perbedaan itu kita jadikan sebagai harmoni gereja yang menciptakan kesatuan di dalam Kristus. Kita harus bersatu untuk memajukan gereja yang kita cintai ini. Jangan ada perseteruan ataupun perkelahian yang menimbulkan konflik di antara kita. Apabila ada kekurangan, kesalahan, masukan, kritikan, bahkan saran, gereja selalu membuka diri untuk menerima respons itu dan memikirkan serta menimbanginya. Saudara-saudara yang saya hormati, dari dulu sampai sekarang gereja kita terus berjuang untuk pertumbuhan gereja yang kita cintai ini. Gereja HKBP Batam Resok Batam adalah gereja yang pertama sekali berdiri di kepulauan di Batam ini. Saya yakin gereja kita berdiri sampai saat ini karena ada ditopang oleh kesatuan hati dan pikiran jemaatnya, serta kerja keras, dukungan dan sokongan yang terus kita lakukan. Maka di dalam gereja itu tidak ada unsur kesengajaan untuk mengambil kepentingan atau keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi mewujudkan sebuah gereja yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita melihat ada banyak program dan kegiatan yang dilakukan. Marilah kita bersama-sama mendukung program itu untuk kenyamanan, ketenangan dan kemajuan kita bersama, terutama untuk menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini, kita ucapkan selamat kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan gereja HKBP Batam. Marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan karya-karya terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita di gereja yang kita cintai ini. Dirgahayu
kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Indonesia maju. Merdeka! Pembacaan doa. Marilah kita berdoa. Kami puji di Kau, ya Allah Bapa kami, yang hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati bangsa kami dan memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Sehingga hari ini kami, ya Tuhan, bersuka cita untuk merayakan hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-79. Itu adalah karena kasih dan karunia dari Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengajari kami untuk membangun bangsa kami ini, supaya berkat Tuhan dan melalui perjuangan para pendahulu kami, yaitu para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa kami ini, ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin membawa sukacita kepada setiap orang yang tinggal tengah-tengah bangsa kami ini, ya Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya mereka, ya Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga visi dan misi mereka adalah sejalan dengan apa maksud Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran mereka, mengerahkan langkah-langkah mereka, sehingga setiap rencana dari para pemimpin kami adalah untuk pembangunan dan kesatuan bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi setiap orang yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini, baik yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan-perusahaan swasta, ya Tuhan, atau di berbagai bidang, ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhanlah yang memberikan kekuatan, hikmat, dan segala pengetahuan bagi mereka, sehingga pekerjaan mereka adalah buah pelayanan mereka. Dan melalui pekerjaan mereka, bangsa kami ini semakin dibangun dan semakin bersatu, ya Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat generasi bangsa kami ini yang masih muda, yang duduk di bangku sekolah, atau yang sudah tamat dari sekolah, ya Tuhan. Tuhanlah yang berkati mereka, sehingga pertumbuhan mereka, ya Tuhan, Tuhan berkati mereka semakin mencintai bangsa dan negara kami ini. Mereka semakin punya tekad untuk membangun bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan, sehingga ke depan ketika mereka, ya Tuhan, telah Tuhan tetapkan untuk menjadi generasi di masa yang akan datang, mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk pembangunan bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberkati gereja, sehingga setiap pelayanan gereja di tengah-tengah bangsa kami ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan melalui gereja, pakailah gerejamu ini, ya Tuhan, untuk cara Tuhan membangun bangsa dan negara kami, untuk menyatakan kesatuan dan persatuan di tengah-tengah bangsa kami ini, ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini, ya Tuhan, semakin bersatu oleh karena pelayanan yang daripada gereja. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah bangsa kami ini begitu banyak konflik yang terjadi, yang bisa terjadi antar umat beragama, antar suku, dan antar perbedaan ras, ya Tuhan. Namun kami memohon kepada Tuhan, Tuhanlah yang menyentuh hati setiap penganut agama, setiap orang yang menganut suku bangsa, ya Tuhan, agar mereka, ya Tuhan, mau membangun bangsa dan negara kami ini melalui perbedaan-perbedaan tersebut, bukan memanfaatkan perbedaan tersebut untuk menghancurkan atau membuat keretakan di tengah-tengah bangsa kami ini. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami serahkan setiap orang di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan, tanamkan dalam hati mereka jiwa yang mau membangun, bersatu, dan mau melayani tengah-tengah bangsa kami ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, dan kami sering gagal, ya Tuhan, untuk mempersatukan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan ampuni kami, ya Tuhan, atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
anugerahnya dia. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Bina upacara. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Persembahan lagu dari kategori lansia.
Persembahan lagu dari seksi perempuan. Upacara selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan paling kanan.